Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kajian Bulughul Maram malam ini insyaallah memasuki bab yang baru, yaitu babul mashi 'alal khuffain. Bab mengenai mengusap kedua sepatu. Mengusap kedua sepatu. Artinya bahwa di dalam berwudu seseorang yang memakai sepatu tidak diharuskan melepaskan sepatu untuk membasuh kedua kaki. Tetapi cukuplah yang bersangkutan mengusap bagian atas dari kedua sepatu tersebut. Perihal mengusap kedua sepatu dalam wudu, diriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik dari ucapan beliau, juga diriwayatkan dari perilaku beliau, juga diriwayatkan dari kondisi beliau sedang safar, juga diriwayatkan beliau melakukannya tanpa safar. Jadi ini ada 4 riwayat. Diriwayatkan dari ucapan beliau dan dari perbuatan beliau. Kemudian diriwayatkan bahwa beliau melakukannya dalam safar, bahkan juga dalam kondisi tidak sedang safar. Riwayat-riwayat tentang mengusap kedua sepatu di dalam wudu itu bersumber dari 70 orang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini hasil hitungan Imam Al-Hasanul Basri. Sebagian ulama, Imam Abul Qasim Ibnu Mandah dalam kitab Tazkirah beliau bahkan menegaskan jumlah sahabat yang meriwayatkan hadis mengusap kedua sepatu bahkan mencapai 80 orang sahabat Nabi. Demikian juga disebutkan oleh Imam Ibnul Mulaqqin rahimahullah, bahwa total sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang meriwayatkan hadis-hadis mengusap kedua sepatu dalam wudu mencapai 80 orang sahabat. Termasuk dalam 80 orang tersebut adalah 10 orang yang dijamin oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masuk surga. Jemaah sekalian yang saya hormati,
Ini menunjukkan bahwa riwayat mengusap kedua sepatu dalam wudhu mencapai riwayat mutawatir. Seandainya riwayat itu hanya 10 riwayat saja, itu sudah dinamakan mutawatir. Apatah lagi kalau mencapai 70 riwayat, seperti dalam hitungan Imam Hasanul Basri. Bahkan mencapai 80 riwayat dalam hitungan Imam Ibnu Mandah dan Ibnul Mulaqqin rahmatullah alaihim. Jadi riwayat-riwayat mengusap kedua sepatu dalam wudhu adalah riwayat yang mutawatir. Orang-orang Syiah mengingkari kebolehan mengusap kedua sepatu di dalam berwudhu. Makanya Imam At-Tahawi rahimahullahu ta'ala dalam kitab akidah beliau menyebutkan wa nu'minu bil mashi 'alal khuffain. Dan ahli sunnah berkeyakinan dibolehkan mengusap kedua sepatu di dalam berwudu. Nah, buku beliau adalah buku akidah. Akidah At-Tahawiyah. Kenapa beliau menyebutkan kita ahli sunnah beriman dibenarkan mengusap kedua sepatu dalam wudu? Kenapa ada pembahasan itu dalam akidah? Jawabannya karena persoalan ini termasuk persoalan yang berbeda atau membedakan antara ahli sunnah dengan ahli bid'ah, dalam hal ini orang-orang Rawafid. Orang-orang Rawafid itu orang-orang Syiah. Karena orang-orang Syiah menolak mengusap kedua sepatu di dalam berwudu. Sementara hadis-hadis tentang hal itu mencapai mutawatir. Dan Anda tahu jamaah sekalian, mengingkari hadis-hadis yang mutawatir hanya terjadi dari orang-orang ahli bid'ah. Ya, adapun ahli sunnah tidak mungkin mengingkari hadis mutawatir. Maka di antara penyebab seseorang dinamakan ahli bid'ah karena mengingkari hadis yang mutawatir. Misalnya Syiah, kenapa dinamakan ahli bid'ah? Karena mereka mengingkari sejumlah hadis-hadis yang mutawatir. Salah satunya hadis mutawatir tentang menyapu kedua sepatu dalam wudu. Mereka mengingkarinya, maka mereka dinamakan dengan ahli bid'ah. Jemaah sekalian yang saya hormati, menyapu kedua sepatu di dalam berwudu ini termasuk rukhsah dalam agama kita. Termasuk keringanan hukum dalam agama kita. Dan Anda tahu keringanan hukum dalam agama ini dikhilafiahkan apakah yang terbaik menjalankannya atau yang terbaik menjalankan yang asli. Hukum yang asli dinamakan azimah. Hukum keringanan dinamakan rukhsah. Jadi kalau Anda membasuh kaki sesuai dengan hukum asli, itu dinamakan dengan azimah. Tapi kalau Anda menyapu kedua sepatu, meninggalkan hukum asli, ini dinamakan dengan keringanan. Istilahnya adalah rukhsah. Nah, ulama-ulama kita berbeda pendapat, manakah yang terbaik, menjalankan rukhsah atau meninggalkan rukhsah? Jemaah sekalian yang saya hormati, Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, beliau menegaskan menjalankan sebuah rukhsah hukumnya adalah sunnah.
Sehingga bagi orang yang sedang safar, melakukan salat secara qasar dan jamak hukumnya sunnah. Bukan sunnah ya, tapi hukumnya sunnah. Sehingga kalau Anda tidak qasar dan tidak jamak, Anda meninggalkan yang terbaik. Begitupun kalau Anda sedang memakai sepatu dan Anda tidak mengusapnya saat berwudu, Anda meninggalkan yang terbaik yang hukumnya sunnah. Ini pandangan beliau. Bahwa apabila ada hukum rukhsah, yang terbaik adalah menjalankannya. Berbeda dengan guru beliau Imam Syafi'i rahimahullah, beliau mengatakan antara rukhsah dengan azimah hukumnya sama saja. Apabila seseorang mengambil hukum rukhsah, hukumnya boleh. Tidak sampai kepada hukum sunnah. Hukumnya sekedar mubah saja, nggak sampai hukumnya sunnah. Anda sedang safar, agama memberikan Anda keringanan hukum, rukhsah, dispensasi. Lakukanlah salat 4 rakaat menjadi 2. Kalau Anda tetap melakukannya sesuai dengan azimah, sesuai dengan hukum asli, Imam Syafi'i mengatakan boleh-boleh aja. Karena mengambil keringanan hukum itu hukumnya mubah. Boleh, bukan sunnah. Begitu ditegaskan oleh beliau. Kenapa demikian? Karena Allah Azza wa Jalla ketika menegaskan hukum qasar dalam Al-Quran, Allah menyebutkan la junaha. Wa idza darabtum fil ardi fala junaha alaikum an taqsuru minas salawat. Apabila kalian sedang musafir, maka tidak mengapa kalian mengqasar salat. Kata tidak mengapa kalian qasar. Apakah itu menunjukkan sunnah atau menunjukkan boleh? Imam Syafi'i mengatakan hal itu menunjukkan sekedar boleh. Tapi Imam Ahmad rahimahullah, beliau tentu tidak mengambil dalil sekedar ayat, tapi beliau juga melihat bahwa Nabi SAW rutin dalam safar mengambil rukhsah. Ketika itu dirutinkan oleh Nabi SAW bahwa itulah yang terbaik. Ala kulli hal, ini hukum yang longgar. Nah, begitu juga dengan menyapu kedua sepatu dalam berwudu. Apakah menyapu sepatu itu hukumnya sunnah? Atau hanya sekedar dibolehkan? Ini hukum yang longgar. Tapi dalam satu hal, maka yang terbaik bagi Anda adalah menyapu. Kapan itu? Kalau rukhsah ini satu hukum yang tidak dikenal oleh orang, maka menyapu bagi Anda hukumnya yang terbaik, bukan karena rukhsahnya, tapi untuk menampakkan hukum yang tersembunyi. Oke. Misalnya Anda di Saudi Arabia, menyapu sepatu dalam wudu itu dikenal oleh semua orang. Tapi insya Allah di Indonesia, menyapu sepatu dalam wudu, insya Allah tidak dikenal kecuali segelintir orang. Jadi dispensasi hukum menyapu kedua sepatu dalam wudu, ini hukum yang tersembunyi. Hanya diketahui segelintir orang. Nah, ketika hukum ini tersembunyi, maka menjalankannya bagi Anda adalah yang terbaik. Bukan karena melakukan rukhsah adalah sunnah, tapi karena menampakkan hukum yang tersembunyi adalah sebuah keharusan. Ada satu kaidah di kalangan ulama kita, apabila ada dua hukum yang sunnah, maka yang terbaik adalah sunnah yang tersembunyi. Misalnya,
doa iftitah. Tentu ada Allahumma ba'id, ada subhanakallahumma, ada Allahu akbar kabir, ada wajjahtu wajhiyya. Ya kan? Misalnya di tengah-tengah kita yang populer adalah Allahumma ba'id. Begitu Allahu akbar kabir, nyaris tidak ada yang kenal. Anda tahu tidak ada doa iftitah Allahu akbar kabir? Baru tahu saya tuh. Nah, di sini ada beberapa doa iftitah yang semuanya sunnah. Cuman ada yang nampak, dikenal semua orang, dan ada yang tersembunyi. Kaedah berbunyi, apabila ada beberapa yang sunnah, maka diutamakan menjalankan yang tersembunyi. Nah, itu sebuah kaedah. Nah, begitu juga mengusap sepatu dalam wudu, ketika hukum tersebut tersembunyi, tidak diketahui oleh mayoritas orang, maka yang terbaik bagi Anda adalah mengusap kedua sepatu, bukan alasannya karena menjalankan rukhsah adalah sunnah, tapi karena menampakkan hukum yang tersembunyi adalah sebuah keharusan. Saya kira di Indonesia ini perlu untuk dinampakkan, perlu untuk diperlihatkan, agar sebuah kebenaran tidak tersembunyi. Wallahu ta'ala a'lam. Baik jemaah sekalian yang saya hormati, hadis pertama dalam hal ini adalah hadis dari Mughirah ibnu Syu'bah radhiyallahu ta'ala anhu. Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala, beliau berkata, Anil Mughirah bin Syu'bah, diriwayatkan dari Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu ta'ala anhu. Mughirah bin Syu'bah ini seorang sahabat Nabi dari suku Sakif. Suku Sakif ini suku paling tangguh di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka tinggal di kota Taif. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah ke negeri Taif. Sasaran beliau adalah suku Sakif. Beliau berpikir, kalau suku Sakif mau masuk Islam, niscaya Islam ini sangat kokoh. Karena suku Sakif adalah suku terkokoh saat itu. Tapi qadarullah, Nabi seperti Anda tahu sallallahu alaihi wasallam mengalami perlakuan yang sangat keji dari masyarakat Taif. Nah, Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu taala anhu, beliau adalah suku Sakif dan beliau adalah orang Taif. Anil Mughirah ibnu Syu'bah radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat Imam Bukhari ada tambahan fi safar, dalam sebuah safar. Fatawadda'a, lalu beliau berwudu. Fa'ahwaitu li'anzi'a khuffaihi, maka aku menunduk untuk melepaskan kedua sepatu beliau. Faqala, beliau bersabda, da'uhuma, biarkan kedua sepatuku, tidak usah dicopot. Fa inni adkhaltuhuma tahiratain, karena aku telah memakai keduanya dalam keadaan sempurna suci. Famasaha alaihima, lalu kemudian beliau menyapu keduanya. Muttafaqun alaih, hadis ini diriwayatkan secara bersepakat antara Imam Bukhari dan Imam Muslim.
Baik jemaah sekalian yang saya hormati, dalam hadis ini ada beberapa pelajaran. Pelajaran yang pertama, ini satu dari banyak hadis yang menjadi dasar hukum dianjurkan, disyariatkan mengusap kedua sepatu saat seseorang berwudu. Dalam bahasa syariat dinamakan dengan mengusap khuf. Yang dimaksud dengan khuf adalah sepatu. Jemaah sekalian yang saya hormati, terkait dengan sepatu, ulama-ulama kita mensyaratkan sepatu yang boleh diusap adalah sepatu yang menutupi mata kaki. Karena seseorang dalam berwudu wajib membasuh kaki sampai mata kaki. Nah, kalau sepatu yang digunakan seseorang menutupi mata kaki, berarti sepatu itu menutupi kaki yang wajib dibasuh dalam wudu. Nah, sepatu seperti inilah yang dinamakan dengan khuf. Dan sepatu seperti itulah yang boleh diusap dalam wudu. Nah, adapun sepatu yang dangkal, sepatu yang pendek, tidak sampai menutupi mata kaki, ini tidak dinamakan khuf dalam literatur fikih, sehingga sepatu seperti itu tidak boleh diusap. Kecuali kalau sepatu tersebut dilapisi dengan kaos kaki. Baik. Apa dalilnya? Jemaah sekalian yang saya hormati, dalilnya seseorang menjumpai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam haji. Anda tahu orang yang berihram, entah ihram haji ataukah ihram umrah. Kalau orang yang umrah atau orang yang haji sudah ihram, tidak boleh pakai sepatu. Harus pakai sendal. Nah, seketika Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam berhaji, tiba-tiba datang seseorang, "Ya Rasulullah, aku tidak punya sendal, aku hanya punya sepatu." Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Pakailah sepatumu, wal yaqta'huma, tetapi potonglah sepatu itu sampai di bawah mata kaki." Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, laki-laki ini bertanya, hubungkan pertanyaan dengan jawaban. "Ya Rasulullah, aku tidak punya sendal dan hanya punya sepatu." Sepatu beliau menutupi mata kaki. Dan orang yang berihram, ihram haji atau ihram umrah, tidak boleh menggunakan sepatu yang menutupi mata kaki. Laki-laki ini berkata, "Ya Rasulullah, aku nggak punya sendal, hanya punya sepatu saja." Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Potonglah sepatu itu sampai di bawah mata kaki." Nah, hal ini menunjukkan apabila sepatu di bawah mata kaki itu sudah dianggap sendal. Itu sudah dianggap sendal, maka Nabi alaihi salatu wassalam membolehkan sepatu seperti itu dipakai dalam berihram. Karena itu tidak lagi dianggap khuf, itu sudah dihukumi dengan sendal. Nabi silakan. Kalau nggak ada sendal dan hanya ada sepatu, potong sepatumu di bawah mata kaki. Berarti sepatu di bawah mata kaki, beliau SAW menganggapnya adalah sandal. Maka silakan dipakai dalam ihram. Oleh sebab itulah, jumhurul ulama, 4 imam mazhab, Abu Hanifah rahimahullah, Imam Malik,
Imam Syafi'i, Imam Ahmad, keempat imam ini bersepakat sepatu yang boleh diusap dalam berwudu adalah sepatu yang ukuran tingginya menutupi mata kaki. Sepatu yang menutupi mata kaki itulah yang boleh diusap dalam wudu. Ini sepakat imam yang empat. Apa dasar kesepakatan mereka? Hadis yang tadi. Hadis yang tadi bahwa ada seseorang, bahwa di dalam berihram nggak boleh seseorang pakai sepatu, harus pakai sendal. Lalu ketika ada seorang mengatakan, ya Rasulullah, aku nggak punya sendal, hanya ada sepatu. Kata Nabi, potong sepatumu sampai di bawah mata kaki. Artinya sepatu di bawah mata kaki Nabi SAW menganggapnya sama dengan sendal. Baik. Pendapat yang berbeda dalam hal ini datang dari seorang tabi'in bernama Imam Auza'i. Pendapat ini juga didukung oleh Imam Ibnu Hazm. Dan pendapat ini didukung oleh Imam Ibn Taimiyah rahimahullah. Bahwa sepatu yang boleh diusap dalam berwudu tidak mesti harus menutupi mata kaki. Sepatu di bawah mata kaki pun boleh kalau namanya masih sepatu. Anda punya sepatu tingginya di bawah mata kaki. Apakah itu namanya sepatu? Iya. Kalau itu memang namanya sepatu, maka boleh diusap. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah mengatakan, illat hukum atau sebab hukum sepatu boleh diusap bukan soal tinggi dan rendah. Tapi sebab hukumnya adalah masyaqqah, ada kesulitan. Khuf atau sepatu yang laras tinggi, yang ukuran tinggi, tentu ada kesulitan untuk membukanya ketika berwudu. Anda harus membuka tali dulu, melepaskan, nanti pasang dulu. Ada kesulitan. Nah, kesulitan yang sama terjadi juga ketika sepatu itu tetap dangkal. Apakah ketika sepatu Anda dangkal tidak ada kesulitan? Iya, tetap ada juga kesulitan. Nah, jadi kesulitan sama-sama terjadi di dua sepatu yang berbeda tersebut. Sepatu yang tinggi ada kesulitan, sepatu yang pendek ada juga kesulitan. Sehingga beliau mengatakan, soal tinggi dan rendahnya sepatu bukan patokan hukum. Yang menjadi patokan hukum adalah adanya kesulitan. Kalau di sepatu tinggi ada kesulitan, di sepatu rendah ada kesulitan, berarti sama-sama boleh diusap. Ini disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala. Jadi Anda lihat dalam hal ini, Syekhul Islam rahimahullah, beliau tidak mendukung pendapatnya menggunakan dalil, tapi beliau mendukung pendapatnya dengan menyebutkan illat hukum. Nah, Anda condong ke pendapat yang mana? Nomor 2. Kayaknya masuk akal gitu ya. Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, dari dua pendapat ini, beliau mengatakan pendapat pertama lebih selamat. Pendapat pertama lebih selamat, kata beliau. Kata beliau lebih selamat. Cuman apakah lebih selamat ini juga dalil? Sebetulnya yang lebih kuat bukan lebih selamat, tetapi keluar dari perbedaan pendapat. Pendapat yang pertama berarti keluar dari perbedaan pendapat. Kalau Anda ambil pendapat yang pertama, berarti Anda keluar dari perbedaan pendapat. Jadi dengan demikian jemaah sekalian, mengambil pendapat yang pertama adalah yang terbaik, supaya Anda tidak terjebak dalam perbedaan
pendapat. Soalnya kalau Anda ambil pendapat yang kedua, pendapat yang pertama bisa mengatakan bla 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 bla. Tapi kalau Anda ambil pendapat yang pertama, pendapat yang kedua nggak bisa ngomong apa-apa. Maka dengan mengambil pendapat yang pertama, Anda telah keluar dari perbedaan pendapat. Baik. Yang kedua, bagaimana dengan kaos kaki? Seseorang yang menggunakan kaos kaki. Ada dua tipe kaos kaki yang tebal dan kaos kaki yang tipis. Kaos kaki yang tipis, sejauh yang kita pelajari dan kita baca, tidak ada perbedaan di kalangan ulama bahwa kaos kaki yang tipis harus dilepaskan dalam wudu. Nah, adapun kaos kaki yang tebal, rata-rata ulama membenarkan mengusapnya tanpa dilepaskan dalam wudu dikarenakan penggunaannya berbeda dengan penggunaan kaos kaki yang tipis. Kaos kaki yang tebal biasanya penggunaannya adalah untuk melawan dingin. Ini musim dingin, Anda pakailah kaos kaki yang tebal. Sehingga kaos kaki yang tebal ini penggunaannya adalah untuk sebuah hajat karena musim yang sangat dingin. Adapun kaos kaki yang tipis, penggunaannya bukan untuk melawan dingin. Penggunaannya hanya untuk melengkapi pakaian saja. Sehingga dengan demikian, kalau kaos kakinya adalah kaos kaki untuk melawan dingin, berarti ini kaos kaki sangat dibutuhkan. Dan mungkin Anda akan mengalami keadaan sulit atau mungkin sakit kalau harus dilepaskan dalam berwudu. Sehingga jamaah sekalian, berwudu tanpa melepaskan kaos kaki yang tebal hukumnya dibenarkan. Baik. Apakah ada dalil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jawabannya tidak ada. Ada hadis Nabi mengusap kaos kaki, tapi tidak ada satupun dalil itu yang sahih. Akan tetapi diriwayatkan dari 7 orang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa di dalam berwudu mereka mengusap kaos kaki mereka. Dalam wudu mereka mengusap kaos kaki mereka. Sebanyak berapa? Sebanyak 7 orang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Antara lain ada Ali radhiyallahu anhu, antara lain ada Anas bin Malik, antara lain ada Abdullah bin Umar, antara lain ada Al-Bara' bin Azib, dan lain-lain. Jadi, dalil dari Nabi SAW secara langsung tidak ada. Tetapi diriwayatkan secara sahih dari 7 orang sahabat Nabi SAW bahwa mereka mengusap kaos kaki. Hanya saja kaos kaki yang mereka usap tersebut adalah kaos kaki yang tebal. Kaos kaki yang tipis tidak. Kaos kaki tipis tidak dikenal di zaman mereka, hanya dikenal di zaman kita. Di zaman mereka penggunaan kaos kaki adalah untuk melawan dingin. Baik jamaah sekalian yang saya hormati. Itulah pelajaran pertama dalam hadis ini, bahwa disyariatkan mengusap sepatu dengan kriteria yang disebutkan. Kemudian disyariatkan juga mengusap kaos kaki dengan kriteria yang tadi kita udah jelaskan juga. Berikutnya adalah bagaimana dengan orang yang memakai gips atau orang yang memakai perban. Seseorang yang terluka di bagian tubuh anggota wudu. Misalnya terluka di lengan kiri atau terluka di kaki misalnya, apa yang mesti dilakukan? Kalau luka itu hanya di sebagian kecil saja, tentu dia harus tetap berwudu. Cuma bagian yang ditutupi dengan jib atau yang ditutupi dengan perban cukup diusap dengan air.
Basuhlah wajah, cucilah tangan. Nah, adapun tangan yang diperban cukup diusap saja. Tapi kalau misalnya terjadi kecelakaan yang parah, sehingga rata-rata anggota tubuh diperban, wajah diperban, tangan juga diperban. Kalau anggota-anggota tubuh kebanyakan diperban, ya tidak perlu berwudu dan tidak perlu mengusap dengan air, cukup bertayamum saja. Wallahu a'lam. Pelajaran berikutnya dalam hadis yang mulia, syarat dibenarkan mengusap sepatu dan mengusap kaos kaki. Apa syaratnya? Fa inni adkhaltuhuma tahiratain. Bahwa sepatu dan kaos kaki tersebut dipakai dalam keadaan telah sempurna keduanya suci. Anda berwudu dalam keadaan sudah sempurna wudu, barulah kemudian Anda memakai sepatu, memakai kaos kaki. Nanti setelah Anda batal wudu, lalu berwudu lagi, Anda tidak perlu melepaskan keduanya. Nah, di sini ada satu hal yang perlu Anda cermati. Begini, kalau Anda sudah berwudu, membasuh wajah, kedua tangan, mengusap kepala dan telinga, dan membasuh kaki kanan. Sudah, kita kau azan dulu deh. Jemaah sekalian yang saya hormati, kalau seseorang berwudu dengan sempurna, kaki kanan, kaki kiri dibasuh dengan sempurna, baru pakai sepatu atau pakai kaos kaki, tentu tidak ada persoalan. Nanti ketika batal wudu tinggal diusap. Yang menjadi persoalan di kalangan ulama adalah apabila seseorang membasuh kaki kanan, kaki kiri belum, baru membasuh kaki kanan, kemudian dia pakai sepatu. Setelah itu dia membasuh kaki kiri, baru pakai sepatu. Apakah kedua sepatu dipakai setelah keduanya sempurna suci? Jawabannya tidak. Sekali lagi, apakah dia pakai sepatu setelah keduanya suci? Jawabannya tidak. Sepatu pertama dipakai setelah kanan suci, yang kedua belum. Dalam hadis tadi Nabi bersabda, "Da'huma fa inni adkhaltuhuma tahiratain." Wahai Mughirah, tidak usah copot sepatuku karena aku memakainya dalam kondisi aku suci. Artinya Nabi suci dulu sempurna baru memakai sepatu. Maka kalau seseorang mencuci kaki kanan baru pakai sepatu, setelah itu baru cuci kaki kiri, kemudian pakai sepatu lagi, ini tidak dinamakan memakai sepatu dengan kaki telah suci secara sempurna. Sehingga nanti ketika dia batal wudu, dia nggak boleh mengusap kedua sepatu. Karena dia tidak memakai sepatu setelah sucinya sempurna. Begitu kata ulama-ulama kita. Dalam hal ini difatwakan Imam Syafi'i. Begitu juga ditegaskan Imam Malik, dan itu pula satu riwayat dari Imam Ahmad. Ini harus diperhatikan. Jadi cuci dulu kedua kaki secara sempurna, baru memakai sepatu. Itu berarti Anda memakai sepatu setelah keduanya sempurna suci. Dalam hadis tadi disebutkan, fa inni adkhaltuhuma tahiratain. Tidak usah dicopot karena aku memakainya
setelah sempurna bersuci. Nah, adapun membasuh kaki kanan baru pakai sepatu, Anda pakai sepatu sebelum sempurna cucian kaki yang kedua, yaitu kaki kiri. Memang Anda cuci juga, baru Anda pakai sepatu juga untuk yang keduanya, tapi bagaimanapun memakai keduanya sebelum keduanya sempurna. Nah, sehingga dengan demikian, cara seperti ini tidak boleh untuk mengusap kedua sepatu. Demikian difatwakan oleh Imam Malik, Imam Syafi'i, dan satu riwayat dalam Imam Ahmad. Tentu pendapat yang berbeda dalam hal ini adalah pendapat Imam Ahmad dan sebagian ulama lainnya. Enggak jadi soal, yang penting dia memakai sepatu dalam keadaan suci. Apakah sempurna atau tidak sempurna, sepatu itu dipakai dalam keadaan suci. Soal sempurna tidak sempurna, ada yang pertama, ada yang kedua, tidak jadi soal. Yang penting kedua sepatu dipakai dalam keadaan suci. Insya Allah pendapat yang kedua ini lebih cocok dengan dalil, karena dalil itu nggak ada kata sempurna, walaupun pendapat yang pertama lebih selamat. Jemaah sekalian yang saya hormati, pelajaran terakhir adalah husnul khuluqun Nabi. Ini bukan pelajaran secara fikih, tapi pelajaran secara akhlak. Bahwa dalam hadis tadi kita lihat keindahan tarbiyah dan pendidikan Rasulullah SAW. Bahwa ketika Nabi melarang Mughirah mencabut sepatu beliau berikan alasan. Mughirah menunduk untuk mencopot sepatu Nabi SAW, kata Nabi, biarkan, karena aku memakainya dalam keadaan suci dan tidak perlu dicopot. Beliau melarang lalu memberikan alasan. Sekiranya beliau melarang tanpa alasan, tentu ini akan menjadi satu tanda tanya. Dan boleh jadi tanda tanya ini akan menjadi su'uzan, akan menjadi pertanyaan-pertanyaan yang menimbulkan fitnah. Nah, oleh sebab itulah jemaah sekalian, ketika Anda memberikan satu perintah atau ketika Anda memberikan satu larangan yang tidak difahami oleh orang lain secara baik, sampaikan pula alasan agar tidak ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin akan dapat memicu su'uzan. Nah, tentu di antara pelajaran dalam hadis adalah khidmatul alim. Dianjurkan untuk melayani orang yang berilmu. Dalam hal ini kita lihat bagaimana Mughirah melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Melayani orang yang berilmu bukan karena orangnya, tapi karena dalam dirinya ada kalamullah dan ada kalamur Rasul. Misalnya ada Syekh Abdul Razak hafizahullah taala, kita layani. Mau kemana kita ambil, mau kemana kita jemput, mau makan kita layani. Kenapa? Bukan karena namanya Abdul Razak, bukan karena bapaknya Abdul Muhsin, hafizakumullah, bukan karena itu. Tapi karena dalam diri beliau ada kalamullah, dalam diri beliau ada kalamur Rasul. Nomor 3, karena beliau telah mendedikasikan waktu dan kehidupan beliau untuk Islam. Nah, kita menghargai itu. Orang yang menghabiskan waktunya untuk Islam, maka melayaninya bagian dari mengagungkan Allah. Ada satu hadis Nabi SAW, beliau bersabda, "Inna min ijlalillah ikramu dzisyaibatil muslim." Di antara cara mengagungkan Allah adalah menghormati orang tua muslim. Menghormati orang tua yang muslim, kata Nabi, bagian dari mengagungkan Allah. Kenapa demikian? Ini orang tua usia 70-80 tahun, muslim. Artinya 80 tahun dia beribadah kepada Allah. Karena 80 tahun beribadah kepada Allah, ini usia yang panjang beribadah kepada Allah. Makanya kata Nabi SAW, menghormati orang tua yang muslim adalah bagian dari mengagungkan Allah Azza wa Jalla. Begitu juga dengan orang-orang berilmu, menghormati mereka, melayani mereka,
adalah bagian dari mengagungkan Allah karena dalam diri mereka ada kalamullah, ada kalamur Rasul, dan mereka pun mendedikasikan hidup dan waktu mereka untuk Islam. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan? Oh iya. Baik. Betul. Cara menyapu memang subhanallah, untung ditanyakan. Ulama-ulama kita berijtihad tentang cara menyapu. Dan ijtihad tersebut murni ijtihad. Kalau dikatakan murni ijtihad berarti tidak ada dalil. Sebab kalau ada dalil tidak dinamakan ijtihad. Ada yang mengatakan cara menyapunya yang jelas disapu bagian atas. Bukan bagian samping kanan, kiri, apalagi bawah. Jadi bagian atas. Sampai di sini nggak ada perbedaan. Yang berbeda adalah tentang luas. Berapa luas disapu? Sebagian mengatakan diusap dengan 3 jari. Sebagian mengatakan diusap dengan 4 jari. Sebagian mengatakan diusap sampai 1/4 bagian depan atau bagian atas itu basah. Ini semuanya ijtihad, tidak ada dalil. Terus bagaimana? Terus kalau tidak ada dalil, kembalikan mengusap itu kepada kata mengusap. Kalau memang ini dinamakan mengusap, ya sudah, itu sudah sah. Misalnya, kalau Anda mengusap begini, ini mengusap gak namanya 1 jari? Oh, itu bukan mengusap namanya. Itu namanya nyentil itu. Oke, kalau misalnya Anda mengusap 2 jari begini, apakah 2 jari mengusap? Saya kira tidak mengusap juga. Jadi karena tidak ada dalil yang mendefinisikan mengusap, maka hendaklah mengusap itu dikembalikan kepada makna harfiahnya. Apa yang dinamakan mengusap secara harfiah berarti itu yang dinamakan mengusap. Nah, kalau begini nih, mohon maaf, ini mengusap, itu yang dimaksud. Apakah 1 jari, 2 jari, 3 jari, 4 jari, ini semuanya ijtihad, tidak ada dalilnya. Jadi hendaklah mengusap itu kembalikan kepada kata mengusap itu sendiri. Kalau memang ini mengusap, ya sudah itu yang dimaksud. Ya. Demikian kajian kita tutup dengan zikir kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.